Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metodologi studi Islam. Dalam konsep metode studi Islam itu membahas bagaimana cara manusia mendapatkan pengetahuan. Itu yang pertama, yaitu berasal dari trial and error. Trial and error ini adalah siap mencoba error dan siap mengalami sebuah kegagalan. Itu diperoleh dari sebuah pengalaman atau experience. Orang ingin tahu suatu ilmu atau suatu praktek apapun, kita harus siap, bisa kita peroleh dari pengalaman kita. Kita ingin belajar masak, maka kita harus bisa mempraktekkan atau bisa dari pengalaman waktu kita masak. Kita ingin belajar Al-Quran, ya kita harus dari pengalaman kita untuk belajar dari misalkan dari TPQ, dari pengalaman-pengalaman kita mempraktekkan cara membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu common sense. Common sense itu adalah anggapan umum bahwa kebenaran atas dasar penglihatan secara kebiasaan objek yang merupakan gejala atau tanda akan menjadi suatu. Itu namanya common sense, anggapan umum. Misalkan kondisi langit gelap itu menunjukkan bahwa itu akan terjadi suatu gejala akan hujan. Itu anggapan umum. Kalau langit gelap itu akan hujan. Kemudian akal atau rasio. Manusia dapat mengetahui pengetahuan dari akal, rasio, kebenaran rasio. Jadi dari akal kita dapat memperoleh beberapa pengetahuan dari ilmu pengetahuan. Maka orang yang berakal, maka pengetahuannya akan semakin banyak. Kemudian yang berikutnya pengalaman, kebenaran empirik. Kebenaran empirik itu diperoleh dari pengalaman. Pengalaman kita mempraktekkan, misalkan kita uji laboratorium, maka akan menghasilkan sebuah kebenaran empirik dari apa yang kita praktekkan. Kemudian yang berikutnya adalah ilham atau inspirasi, hayalan, melahirkan sebuah ide. Jadi dengan ilham nanti akan memunculkan hayalan apa yang akan menyebabkan orang itu berinspirasi, bisa menghadirkan sebuah ide-ide yang bisa menghasilkan sebuah gagasan-gagasan baru yang akan bisa bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kemudian wahyu, yaitu kebenaran teologis, kebenaran mutlak dan pasti, itu wahyu. Nabi mendapatkan wahyu, apa yang diperintahkan itu pasti akan terjadi, mutlak benar, tidak ada yang salah. Kemudian pengetahuan, ilmu, pengetahuan sains dan filsafat. Pengetahuan itu apa? Segala sesuatu yang diketahui oleh manusia sebagai proses dan produk dari rasa dan kapasitas untuk mengetahui sesuatu, itu namanya pengetahuan. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan atau sains, pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang diperoleh melalui pendekatan, metode, dan sistem tersebut. Itu namanya ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu pengetahuan maka bisa mencapai kebenaran ilmiah. Kemudian yang ketiga, filsafat. Filsafat itu apa? Ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Itu filsafat.
Kemudian ada 3 ciri kebenaran filsafat. Yang pertama bersifat universal, umum. Kemudian radikal. Kemudian yang ketiga ada sistematis. Dalam memahami kebenaran filsafat harus ada ciri universal, radikal, dan sistematis. Kemudian beberapa tingkatan ilmu pengetahuan manusia. Itu yang pertama adalah deskriptif. Deskriptif ada membuat sebuah gambaran. What is it? Mendeskripsikan sesuatu. Misalkan Anda ingin mendeskripsikan sebuah gambaran rumah, maka Anda bisa membentuk pertanyaan, apa itu? Rumah itu adalah ada tanahnya, kemudian ada bangunannya, kemudian ada gentengnya, dan seterusnya. Itu namanya bisa mendeskripsikan. Kemudian yang kedua ada normatif. How it should be. Bersifat norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kemudian kausal, ada penyebabnya. What happened? Because. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Kemudian yang berikutnya yaitu esensi. Esensi itu tingkatan dalam sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian kerangka ilmiah itu harus melingkupi ada logiko, kemudian hipotetiko, dan verikatif. Dari logika berpikir, kemudian menghasilkan sebuah hipotesis dan bisa diverifikasi. Itu namanya kerangka ilmiah. Kemudian definisi metodologi. Secara etimologi, bahasa metodologi berasal dari kata metos dan logos. Metode artinya cara, logos artinya ilmu. Jadi secara sederhana metodologi adalah ilmu tentang cara. Kemudian menurut Kaplan, itu unsur-unsur metodologi itu meliputi ada pengkajian atau studi, kemudian penggambaran atau deskripsi, kemudian penjelasan atau eksplanasi, kemudian ada pembenaran atau justifikasi. Itu menurut Kaplan. Kemudian studi Islam atau Islamic Studies adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk agama Islam. Itu namanya. Baik ajarannya, sejarah perkembangannya, maupun praktek-prakteknya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dinamakan studi Islam. Pengertian lain studi Islam adalah usaha sistematis untuk memahami seluk-beluk agama Islam, baik ajarannya, sejarahnya, maupun praktek-prakteknya. Kemudian pengkajian studi Islam itu meliputi ada normatif, ada historis. Kemudian pendekatan kajian Islam itu ada insider dari dalam, kemudian outsider itu dari orientalis, dari luar, dari barat. Kemudian objek kajian studi Islam ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kemudian menurut LIPI itu meliputi ada objek-objek kajian studi Islam, meliputi ada sumber ajaran Al-Quran dan hadis, kemudian pemikiran dasar Islam yang meliputi ada kalam, ada filsafat, kemudian ada tasawuf, kemudian ada fikih, ada pranata sosial, kemudian sejarah kebudayaan Islam, kemudian dakwah, pendidikan Islam, bahasa dan sastra Arab. Kemudian yang kedelapan, pembaharuan pemikiran dalam Islam. Itu objek kajian studi Islam menurut LIPI. Kemudian perkembangan studi Islam itu meliputi studi Islam di dunia Islam, studi Islam di dunia Barat, studi Islam di Indonesia.
Kemudian signifikasi studi Islam, agama adalah universal culture, budaya yang bersifat universal, bersifat menyeluruh. Kemudian kecenderungan menampilkan kondisi keberagaman yang legal formalistik. Kemudian menumbuhkan kesalehan sosial melalui pemahaman Islam yang sesungguhnya. Kemudian mengubah pemahaman dan penghayatan keislaman masyarakat muslim dan beragama. Kemudian mengubah formalisme keagamaan menjadi format agama yang substantif. Kemudian menumbuhkan universalisme Islam. Kemudian mencari jalan keluar konflik intra-agama Islam. Itu jadi studi Islam sangat bermanfaat, sangat penting kita pelajari sehingga bisa memberikan Anda menjadi seorang yang lebih bijaksana. Orang yang bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat khususnya di dalam berhubungan dengan masalah agama Islam. Kemudian cara ideal mempelajari Islam itu dipelajari dari sumber asli Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah, agar tidak terjebak dengan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan tidak terjebak dalam bid'ah, kemudian khurafat dan sinkretisme atau kepercayaan-kepercayaan. Sehingga dengan Al-Quran nanti kita akan semakin memahami agama dalam secara kafah, secara sempurna. Sehingga tradisi-tradisi yang melanggar agama itu bisa kita jauhkan. Kemudian yang kedua yaitu dipelajari secara integral, menyeluruh dan tidak parsial. Jika tidak, akan menimbulkan skeptisme, kemudian bimbang dan ragu-ragu. Apabila kita memanjari ajaran agama hanya sepotong-potong, maka bisa menyebabkan orang itu bimbang dengan masalah agama. Kemudian yang berikutnya ada studi kepustakaan yang terpercaya, hati-hati terhadap orientalisme dan liberalisme. Dipelajari dari ketentuan normatif, teologis, Qur'ani, lalu dihubungkan dengan realitas historis, empiris, dan sosiologis. Kemudian menggunakan metodologi yang tepat dan relevan dengan kadar intelektualitas. Kemudian metode untuk memahami Islam itu ada metode komparasi, membandingkan. Kemudian ada metode sintesis, kemudian memahami Islam yang memadukan metode ilmiah yang berciri rasional, objektif, dan kritis dengan metode teologis normatif. Itu metode untuk memahami Islam. Kemudian paradigma ilmu Islam, yaitu dari manusia. Manusia itu harus bisa memahami tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah itu terlihat dari jagat raya, terlihat dari manusia, terlihat kepada wahyu, dan akan sentral ke menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam memahami ilmu Islam, itu sentral yang paling utama, yaitu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peta konsep Islam. Islam itu bisa terlihat yang pertama dari agama atau wahyu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ilmu, kalau kita lihat dari segi agama, wahyu itu bersifat normatif, jadi berdasarkan ajaran-ajaran yang diajarkan, kemudian menuju sebuah ajaran atau ideologi. Agama yang memiliki ketentuan-ketentuan dalam beribadah, ketentuan-ketentuan dalam berhubungan sosial, itu mendasarkan pada normatif, mendasarkan pada sebuah ajaran, kemudian akan menghasilkan sebuah paradigma. Yang pertama yaitu apologis, mendorong kepada orang yang trust, kepercayaan, kemudian bersifat subjektif, dan akhirnya menghasilkan sebuah sakral yang bersifat sakral.
Kemudian menghasilkan sebuah pendekatan. Pendekatannya bisa komparatif, sintesis, kemudian komprehensif. Kemudian kalau kita lihat dari ilmu itu berdasarkan menghasilkan sebuah historis, nanti akan menghasilkan sebuah kajian-kajian yang bersifat historis, kemudian ada riset, penelitian, kemudian ada studi, dan nantinya akan memunculkan sebuah paradigma. Paradigma di sini harus bisa bersifat kritis, analitis, objektif, kemudian metodologis, kemudian menghasilkan sebuah profil yang menghasilkan akan kembali kepada sebuah pendekatan yang bersifat komparatif, sintesis, dan komprehensif, serta bersifat integral. Itu dari kacamata ilmu. Kalau keluar, maka menghasilkan sebuah orientalis. Itu meta konsep dari Islam. Kemudian beberapa pendekatan studi Islam modern. Itu ada pendekatan sejarah, historis. Kemudian ada pendekatan sosiologis. Kemudian pendekatan antropologis dan etnografi. Kemudian ada pendekatan fenomenologi. Kemudian ada pendekatan arkeologi. Ini semuanya akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bagian pengantar ini akan memberikan manfaat sehingga pemahaman tentang metodologi studi Islam akan menjadi semangat Anda untuk memahami metodologi Islam secara menyeluruh dan komprehensif. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.